Ketika kami memilih ini, uh, ya kami rasa ini menjawab kebutuhan kami ya. Ini yang kembali lagi ketika kita mau bicara tentang pendidikan, yang penting adalah apa yang sedang tujuan kita di dalam proses pendidikan itu. Itu yang jadi penting. Sehingga pilihan kita mau homeschooling, mau sekolah di yang elit bagus misalnya, atau sekolah di yang biasa-biasa, kembali tujuan kita apa untuk anak sekolah. Selamat bertemu kembali dengan saya Libe Suryapusoro. Kali ini saya mengajak seorang teman untuk bersama-sama dengan saya di sini. Kita mau bicara tentang homeschooling, gitu kan. Banyak orang berbicara apa itu homeschooling, seperti apa dan sebagainya. Saya datangkan bukan ahlinya, memang maksudnya secara teori, tetapi sudah melakukan di dalam hidupnya untuk kedua anaknya. Nah, saya datangkan terlebih dahulu. Silahkan memperkenalkan diri, Mas, kepada rekan-rekan saya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan ke saya untuk hadir di dalam wawancara ini ya. Oke, saya bukan ahli ya. Saya mau declare dulu ya. Ya. Tapi saya ingin membagikan apa yang kita alami sejak saya punya anak sampai sekarang ya. Nah, saya sekarang udah menginjak mahasiswa tentang homeschooling. Oh iya, perkenalkan dulu. Nama saya Teja. Saya anak dari Kasih dan Anugrah dan suami dari Agustin. Saya tinggal di Bandung. Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau dengar Kasih dan Anugrah, Kasih itu dari kecil sampai SMA ya, homeschooling, dan sekarang sedang kuliah. Kuliah di mana, Mas, saat ini? Di Universitas Maranatha. Universitas Maranatha. Maranatha. Jurusan? Jurusan Fakultas Filsafat, bidang studi Integrated Art. Oh, itu agak susah-susah ya sekarang jurusan, nama jurusan daripada dulu ya. Tetapi buat siapapun yang berbicara tentang homeschooling, bisa nggak kuliah ya? Ternyata bisa kok kuliah di Maranatha. Bahkan sebenarnya juga diterima di ITB, Mas, ya, waktu itu ya. Cuman tidak diambil dia. Nah, jadi bisa sekolah di perguruan tinggi negeri maupun swasta walaupun homeschooling. Nah, ini supaya memancing dulu nih. Oh, ternyata bisa ya. Cara berpikir kita yang berpikir bahwa homeschooling ya hanya gitu-gitu saja, tetapi ternyata bisa seperti anak-anak lain yang sekolah SD, SMA, SMP, SMA yang di sekolah biasa, bukan homeschooling. Tapi sebelum berlanjut ke bicara yang lain-lain, kita balik dulu nih. Apa itu homeschooling? Nah, silakan, Mas, ceritakan, Mas. Apa itu homeschooling? Ya, sebenarnya banyak definisi ya tentang homeschooling ini. Tapi ini yang saya pahami saja ya, karena saya bukan seorang teoritis dalam hal ini. Bagaimana anak saya itu mempunyai gairah untuk belajar selama masa kecilnya, dan kita fasilitasi itu di rumah. Bagaimana supaya gairah belajar terus bertumbuh dan berkembang. Nah, homeschooling bukan memindahkan jadwal sekolah ke rumah, bukan memindahkan kurikulum yang di sekolah ke rumah, tapi bagaimana kita justru membuat sebuah keluarga pembelajar di dalam rumah itu sendiri. Nah, kami memang tidak pernah mengenalkan pendidikan formal anak saya ke sekolah dari sejak SD ya. Tapi bukan berarti anak saya tidak belajar. Kami mengajari dia. Kami yang terutama sebenarnya membentuk habit belajar di dalam diri anak. Nah, itu PR kami yang pertama dan yang terutama. Jadi sejak kecil dia punya habit untuk belajar. Belajar dalam hal keinginan tahu, rasa ingin tahu dari anak itu terus bisa bertumbuh berkembang. Dia bisa menggali, mencari, dan
mendapatkannya dan terus mengembangkannya. Nah, setiap anak unik tentunya. Jadi pendekatan setiap anak juga mungkin juga berbeda. Anak saya 2, pendekatannya berbeda, tapi secara umum seperti itu. Dan yang kedua, setiap anak juga punya desain khusus kan, minat khusus, talenta khusus, bakat khusus. Nah, bagaimana kita bisa mendorong untuk hal itu? Mungkin itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana menciptakan suasana pembelajar di dalam rumah, ya, sehingga anak mempunyai habit belajar. Dan kita semua, bukan hanya anak, tapi keluarga juga punya sikap sebagai seorang pembelajar. Terima kasih. Ya, menarik di sini ya. Ini yang banyak orang punya pemikiran homeschooling itu akhirnya mengundang guru-guru les ke rumah. Jadi seakan-akan tempat belajar yang tadinya di sekolah ini ya, pindah di rumah. Kan itu ketika ini banyak ya, ketika pandemi banyak orang berpikir bahwa wah ini eranya homeschooling karena tadinya belajar di sekolah jadi di rumah. Tetapi homeschooling yang kami bahas saat ini ya, kembali lagi, mungkin ada teori yang lain, ada pengertian yang lain, tetapi ya di konteks sekarang yang kami diskusikan adalah bukan memindahkan pelajaran sekolah ke rumah, tetapi menumbuhkan atau membuat habit belajar di dalam keluarga, termasuk orang tua ya, tapi anak-anak punya rasa ingin tahu, lalu akhirnya mencari ingin tahu itu dengan belajar. Diharapkan dengan habit belajar tersebut, mereka punya kemampuan untuk mempelajari sesuatu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang kita definisikan di saat ini ya, homeschooling saat ini. Tapi kalau ada teori-teori homeschooling yang lain, itu bukan yang kita diskusikan sekarang. Nah, kita kembali ke ini Mas, apa sih yang dilakukan oleh anak homeschooling itu ya, supaya kita punya bayangan, oh nggak belajar sekolah, lalu belajar apa nih di rumah gitu ya, seperti apa prosesnya? Ya, ya memang ini ceritanya agak panjang ya, tapi kami sebenarnya belajar untuk menyederhanakan proses belajar itu. Waktu kecil kami hanya berpikir waktu SD ya, anak itu bermain harus cukup, anak itu harus bisa membaca, anak itu harus bisa berhitung, karena di situ juga terkait dengan logika ya, anak itu bisa berkomunikasi kepada yang tua, kepada yang muda, kepada sebaya, dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang baik, dan kemudian anak itu tahu fenomena alam yang ada di sekitarnya. Di dalam lingkungan alamiah kita. Lingkungan alamiah sebagai keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari keluarga-keluarga yang lain. Nah, itulah sebenarnya tempat pembelajar kami, gitu kayak gitu. Nah, saya menyimpulkan itu. Saya tidak mengkategorikan belajar nanti belajar bab ini atau ini, nggak seperti itu. Nah, dengan begitu kami istilahnya juga lebih simpel di dalam mengajari anak kami. Memang kami tidak mendatangkan guru, dan instruksional juga 1 jam mungkin hanya waktu kecil tuh ya. Waktu sampai SD itu sehari mungkin hanya 1 jam itu instruksional tanya jawab gitu. Tapi habis itu ketika dia sudah punya habit belajar, ya kita yang ngingatin aja, dia akan mengambil tanggung jawabnya untuk belajar. Karena sederhana, simple, maka itu tidak bebani anak kami, sehingga anak kami juga bisa belajar banyak hal. Ya, bisa belajar mengolah motorik dia ya, atau olahraga, dia punya beberapa ketampilan life skill, renang, naik sepeda, itu kan life skill ya. Dia bisa membantu orang tua di dapur atau apapun. Dia punya waktu untuk selain tadi ya, keterampilan tadi, dia juga mungkin mengembangkan sisi yang dia minati, misalnya belajar gambar, belajar nari, belajar apapun seperti itu, atau pramuka. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi secara umum memang ada basicnya ya, kayak membaca, berhitung, karena melatih logika seperti itu ya. Terus tadi juga fenomena sains. Jadi ada hal-hal yang mungkin di sekolah juga diajarkan, di rumah juga diajarkan, tetapi tidak semua tentunya gitu ya.
Nah, di sisi lain juga life skill tadi yang disampaikan bahwa sangat penting belajar life skill kayak naik sepeda contohnya itu ya sederhana kayaknya wah ngapain naik sepeda tetapi itu life skill yang sangat diperlukan ketika dewasa nanti. Kalau kita nggak bisa mengendarai kendaraan tentu akan banyak kesulitan. Terus ada renang, motorik, pramuka dan sebagainya. Jadi bukan berarti tidak ada proses belajar di dalamnya, hanya mungkin fokusnya tidak hanya ya kognitif yang kita bicara tentang matematika harus seperti ini, pelajaran sekolah harus seperti ini, tetapi ada life skill yang menjadi prioritas di dalam proses homeschooling tersebut. Ini yang menurut saya jadi poin penting ya ketika homeschooling. Tapi ngomong-ngomong kenapa nih memutuskan waktu itu ya memutuskan wah anak saya homeschooling saja gitu ya. Apakah tiba-tiba terinspirasi udah homeschooling ini. Saya sendiri ya, saya dan istri waktu berpikir homeschooling kami tidak berani jujur aja. Kami tidak berani karena kami tidak siap untuk proses yang harus dilakukan oleh homeschooling. Tetapi bisa berbagi nih buat siapa saja kenapa sih harus memutuskan waktu itu ya homeschooling jadi pilihan di waktu itu ya, sampai sekarang sebenarnya. Iya, ini cukup panjang ceritanya sebenarnya. Sebenarnya sebelum punya anak pun kami sudah berpikir, nah kami nanti sekolahnya gimana sih? Kami ngamati pendidikan dasar, kok nggak srek gitu ya, banyak alasan lah itu gitu. Kami lihat mencari sekolah setelah anak kami lahir, yang paling cocok di hati kami ini. Ada juga yang kami senang, tapi wah lokasinya jauh sekali, biayanya juga mahal sekali waktu itu. Wah ini nggak cocok nih sama kita nih. Apakah ada alternatif lain? Ya, homeschooling akhirnya kami gali itu. Waktu itu nggak populer, jadi nggak ada teman-teman yang homeschooling ya, kita jalan aja terus. Waktu itu ada undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikan yang tahun 2001-2003 itu. Di mana masalah homeschooling itu ada di dalam undang-undang itu. Ini secara legal udah oke, diakui. Meskipun peraturan detailnya belum ada, nanti pasti ada yang mendukung. Jadi kita jalan aja. Kira-kira itu waktu itu. Nah, memang kalau kita melakukan sesuatu harus yakin loh. Kalau nggak yakin nanti ragu-ragu. Nah inilah, kita berpikir, ini pertimbangannya, hanya kita berdoa. Yang membuat anak berhasil itu bukan sekolah ternyata, tapi karena takut akan Tuhan ya. Ya bagaimana dalam homeschooling ini mengajari anak kami untuk juga takut akan Tuhan. Nah, karena takut akan Tuhan itu permulaan dari hikmat. Itulah yang kemudian kami yakin. Ya udah, kita jalanin aja apapun yang terjadi. Kira-kira begitu. Jadi waktu itu sendiri aja. Ini anak kami yang pertama itu cucu pertama dari pihak istri. Jadi ketika mengkomunikasikan ke kakeknya juga perlu waktu. Tapi ternyata setelah berjalan umur 8-9 saya tanya, gimana cucu? Terusin aja. Ya kami mendapat support lah untuk itu. Ya kita maju terus. Jadi memang proses dari awal bahkan sebelum punya anak ya sudah mulai memikirkan homeschooling sebagai alternatif gitu ya. Ada semacam riset terlebih dahulu sampai tahu undang-undang seperti itu ya. Bahkan bagaimana keluarga besar ya. Keluarga besar juga bisa support dalam keputusan tersebut. Ada nggak sih kemampuan yang harus dimiliki oleh orang tua nih untuk mau melakukan homeschooling gitu ya? Iya, kemampuan ya. Apakah harus misalnya orang tuanya harus pintar karena bisa mendidik di dalam rumah gitu kan, harus apalagi harus ngajarin anak sekolah dan sebagainya. Ini kan yang jadi pertanyaan-pertanyaan ya. Jangan-jangan saya nggak bisa ngajarin anak di rumah nih nanti gitu ya. Gitu. Iya. Kami tidak berpikir kami mampu tidak begitu waktu itu ya. Ya kita jalanin aja. Karena istri tidak waktu itu tidak bekerja, ya punya waktu. Tapi sebenarnya anak itu kan punya rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu kan permulaan dari belajar toh. Nah itu yang kami coba untuk terus kembangkan itulah saat itu. Kalau
kalau kadang-kadang kalau kita punya perspektif memindahkan sekolah ke rumah, sepertinya orang tua itu harus punya keahlian A sampai Z tentang subjek pelajaran. Kami jelas nggak seperti itu, karena kami tidak memindahkan sekolah ke rumah. Tapi kami ingin anak itu bagaimana dia bisa menggali, mencari, mengolah, dan ketika dia butuh pertolongan, dia bisa bertanya, begitu ya. Nah, itulah yang kami bangun dalam proses ini. Efektif kami ngajari anak kami itu, kalau anak pertama itu sampai SD aja, kami instruksional. Misalnya kalau ngajar misalnya matematika misalnya, kadang-kadang perlu instruksional. Atau ngajarin pertama lah, ngajarin baca. Nah, itu kan instruksional ya. Tapi itu sebentar saja sebenarnya. Mungkin sehari rata-rata maksimal 1 jam lah untuk instruksional. Selebihnya ternyata dia bisa belajar mandiri. Itu yang membuat kami senang gitu loh. Nah, kami fasilitasi dengan buku-buku, ya, dengan bahan-bahan ajar yang menantang dia. Salah satu prinsip homeschooling sebenarnya adalah kita selalu bertukar sumber daya dengan keluarga yang lain. Hei, saya punya bahan ini, mau nggak? Atau ya, keluarga yang lain, saya punya bahan ini, mau nggak? Kita bertukar. Terus kemudian kita nyari sumber-sumber belajar yang efektif, yang murah. Ayo kita ngumpul bareng-bareng untuk ke satu tempat, untuk belajar sesuatu, untuk apa. Nah, itu juga menjadi tempat untuk sosialisasi ya, bagi anak-anak kami ya. Salah satunya juga pramuka misalnya. Itu ada banyak sekali ibu-ibu, keluarga-keluarga homeschooling yang sama-sama anaknya berpramuka ya. Ya kita ikut di situ. Nah, disitulah proses pembelajaran juga terjadi. Ya. Jadi yang ngajar bukan keluarga saya saja, bukan orang tuanya saja, tapi juga keluarga-keluarga lain juga saling mengamati, juga saling belajar, mengajari, nah tukar share lah seperti itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, makanya saya pikir kami ada homeschooling tunggal, artinya kami proses belajar di rumah, tapi kami ada komunitas di mana bisa saling support itu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi memang jangan bayangkan bahwa akan mengajarkan misalnya fisika, kimia, matematika sendiri di rumah gitu ya. Tadi sharingkan ya sampai SD bisa, tetapi bagaimana anak punya rasa ingin tahu dan anak dibantu untuk bisa memenuhi rasa ingin tahunya sendiri gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan. Lalu ada komunitas tadi saling berbagi sumber daya dengan rekan keluarga-keluarga lain ya. Tadi juga ada pertemuan komunitas yang ini mengajarkan tentang untuk bersosialisasi ya. Ini jadi yang sering saya dengar adalah anak homeschooling itu nggak bisa sosialisasi gitu ya. Tadi ngobrol-ngobrol juga anak homeschooling itu tidak sulit lah ya mengikuti perkembangan anak-anak yang lain. Misalnya ini yang lagi ngetren apa gitu ya. Jangankan homeschooling ya, anak saya aja ketika saya tanya, teman-temanmu cerita apa? Wah, cerita hal-hal tertentu. Anak saya juga nggak ngerti, padahal anak saya nggak homeschooling ya. Anak saya sekolah. Cuman memang di komunitas kami, di keluarga kami, hanya fokus pada hal-hal tertentu lah. Tidak yang fenomenal sekarang, ini anak saya nggak ngikutin gitu ya. Nah, termasuk anak homeschooling nih. Gimana cara mengatasi anak-anak homeschooling supaya mereka bisa tetap bersosialisasi dia di tengah masyarakat, di tengah teman-temannya. Ini pengalamannya seperti apa ini? Ya, sebenarnya masalah sosialisasi itu sering ditanyakan. Tapi ada prinsip kami bahwa untuk mendidik anak itu butuh orang sekampung sebenarnya. Bukan hanya orang tuanya, tapi orang sekampung. Jadi di dalam hal ini, dalam proses pembelajaran anak kami yang homeschooling, kami memang butuh banyak pihak. Dan baik itu yang seumuran, baik itu yang tidak seumuran. Karena secara alamiah
alam ini kan sebenarnya heterogen, tidak homogen. Kalau sekolah kan orang seumuran aja semua. Nah, di dalam prinsip kami homeschooling, sosialisasi tidak terbatas pada teman-teman homogen ya, yang seumuran gitu, tapi kepada semua golongan umur, kira-kira gitu. Nah, jadi misalnya contohlah ketika pramuka. Nah, di situ ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Dan itu ngumpul jadi satu. Sebagai penegak, dia harus bimbing penggalang dan siaga. Demikian juga penggalang bimbing yang siaga. Siaga menaruh hormat kepada yang seniornya dan sebagainya. Ini kan sebenarnya bentuk sosialisasi alamiah. Di samping situ ada komunitas orang tua, ya, yang dekat dengan kami. Sepertinya anak kami juga anak mereka sebenarnya, kira-kira begitu ya. Jadi ketika anak kami butuh pertolongan, mereka nggak ragu untuk ketika orang tuanya nggak ada, untuk istilahnya orang tua yang lain pun akan cawe-cawe membantu dia, gitu loh. Nah itu kan alamiah sebenarnya, memang kehidupan itu seperti itu kan. Dan itulah yang kami bangun di dalam komunitas. Jadi tadi untuk mendidik anak butuh orang sekampung sebenarnya. Nah, sosialisasi yang anak jalani ya seperti itu. Dan sebenarnya juga sosial itu juga terkait dengan temperamen ya. Ada yang pendiam, ada yang sanguin, yang rame, kemana-mana bisa. Ya itulah alamiah. Kira-kira bukan. Dan sosialisasi bukan masalah berapa banyak teman sebenarnya, tetapi bagaimana dia bisa di dalam keragaman yang ada, dia hadir, dia bisa berfungsi, dia bisa berkomunikasi, dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan mereka. Itu maksud saya. Ya, menarik ya kalau ternyata kalau sekolah cenderung komunikasinya dengan homogen ya, dengan seumuran. Tapi ketika homeschooling justru mereka belajar untuk heterogen gitu ya. Dan ini yang jadi kunci ya, homeschooling bukan berarti hanya di rumah saja, hanya ngendon atau di kamar saja, tetapi ada komunitas tadi yang diceritakan. Kayak misalnya pramuka atau komunitas masing-masing, disitulah mereka belajar untuk bersosialisasi gitu. Dan yang saya amati justru uniknya adalah sekolah malah tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi dengan baik gitu kan. Biasanya kan masuk sekolah langsung belajar, ngobrol dimarahin ya, selesai pulang ya. Tetapi ketika homeschooling malah mereka bisa ngobrol, curhat, bahkan saya dengar wah bisa anaknya yang kedua ya, Anugrah bisa nginep di rumah temennya gitu kan, ngobrol dari hati ke hati dengan temennya yang seusia ataupun dengan yang lain gitu kan. Ini jadi keunikan sendiri, masing-masing keputusan ada di diri kita tentunya, mana yang terbaik, mana yang paling cocok dengan diri kita. Tetapi ini gambarannya tentang homeschooling yang kita ngelihat bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah. Ini yang saya sering sampaikan sebenarnya di dalam pertemuan-pertemuan ataupun di dalam diri saya. Pendidikan tetap tanggung jawab utama ada di orang tua, kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, homeschooling ini sebagai pilihan supaya orang tua bisa benar-benar mendidik anaknya dengan baik. Jadi jangan beranggapan kalau udah sekolah di tempat yang bagus gitu ya, kita sudah bayar mahal, sekarang tanggung jawab sekolah untuk mendidik anak, tetap tanggung jawab ada di orang tua. Nah ini, apa sih keuntungan homeschooling nih ya, kalau mau dilihat nih. Sudah sejauh ini, udah berapa tahun berarti ya, homeschooling. Apa sih keuntungan homeschooling yang saat ini terlihat gitu ya? Ya, sebenarnya setiap pilihan tuh ada plus minusnya, ada keuntungan, dan ada juga ketidakuntungan ya. Ketika kami memilih ini, ya kami rasa ini menjawab kebutuhan kami ya, satu itu. Dan dalam proses kami melihat ada beberapa titik kritikal ya, yang penting di dalam proses pembelajaran anak kami. Yaitu kami bisa mengamati anak kami lebih seksama, kekuatan dia di mana, terus kemudian dia sebenarnya minat dia itu ke bidang apa, terus kemudian
dia itu seperti apa sih anak saya ini, dan bonding dengan orang tua juga lebih dekat ya. Dan yang berikutnya juga dari sisi budget misalnya, dari segi budget kami bisa sesuaikan dengan budget kami, begitulah. Artinya begini, proses pembelajaran yang ada itu ditentukan oleh kami, gitu loh. Oh, kita ada budget untuk ini, untuk belajar ini, untuk belajar ini, untuk belajar ini. Nah, kita yang ngatur begitu. Dan dalam setiap kegiatan tersebut, kita yang ini ya, yang tetap pegang kendali ya. Kalau sekolah ya saya sayang ke sekolah kan gitu. Oh ya, ini berhenti, ini terus. Ya, ini perlu dikuatin seperti ini, dan kita bisa tetap ini. Terus yang berikutnya juga dari segi aspek legal sebenarnya tidak ada masalah, karena Kasih dan teman-temannya semua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang di ITB, ada yang di kedokteran, ada yang di psikologi, macam-macam lah ya. Jadi ada juga yang nggak melanjutkan ke perguruan tinggi, langsung masuk dunia kerja, tidak masalah. Dan aspek legal bisa ditampung di dalam ujian kesetaraan ya, ujian nasional, dan nilai ijazah itu setara dengan orang yang sekolah reguler, begitulah. Dan ujiannya juga sama, tingkat kesulitannya juga sama dengan orang yang sekolah ini. Gitu. Nah itu saya melihat yang berikutnya juga kita puas dengan, kita bisa melihat dan kita bisa puas dengan apa yang kita jalani, atau kita tidak puas pun juga kita bisa langsung merasakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita yang pegang kendali. Mungkin kalau kita ngeluh kita ini, tapi yang pegang kendali lembaga lain kan kita nggak bisa gitu kan, kira-kira begitu. Jadi kita bisa berproses ketika ada hal-hal yang kita rasa kurang dan sebagainya. Ketika ada masalah juga kita bergumul bareng-bareng, ini gimana ngatasinya, kira-kira gitulah. Ya, apa yang menjadi kerugian? Kami tidak pernah berpikir mengenai kerugian itu sebenarnya. Jadi agak sulit untuk ini. Tapi memang tadi, ketika saya mengambil ini, pasti ada risikonya. Ya, investasi waktu kami, orang tua ya, tentunya lebih banyak, ya kan. Terus kemudian risikonya yaitu juga, ya mungkin nggak keren lah, kira-kira begitu kan. Nanti nggak bisa reuni biasanya. Nanti nggak bisa reuni, atau apapun juga itu. Terus juga mungkin juga nggak keren, tadi bilang paket, kejar paket kan, ini seperti itu kan nggak keren begitu. Dan juga risikonya banyak pertanyaan gitu. Ya capek ya, akhirnya kami saling menjawab, ya kami akhirnya milih inilah. Ya. Oke. Betul, karena ada orang mempertanyakan, kok anaknya nggak sekolah ya, gitu kan itu. Ini jam sekolah kok nggak berangkat, itu biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan orang seperti itu ya. Tapi itulah setiap pilihan kita selalu ada risiko, tapi ada sesuatu yang menurut kita masing-masing, wah ini positif dan sebagainya gitu ya. Saya sendiri memilih anak saya sekolah di negeri, ini jadi sorotan juga waktu itu. Kenapa saya memilih anak sekolah di negeri? Ini kan sekarang negeri jadi kelas 2 ya. Kalau di Bandung gitu ya, sekolah swasta yang paling bagus, wah berprestasi, apalagi bilingual gitu kan. Sekolahnya Inggris sama bahasa Indonesia, prestasi itu dan sebagainya, keren gitu kan. Tetapi saya memilih di negeri karena mau lebih ini sih, selain swasta jauh gitu ya, memperhatikan fisik karena masih kecil, jangan di-push fisiknya bangun pagi-pagi terus habis itu sakit-sakitan itu ya, cari yang dekat. Tapi di sisi lain juga mau supaya heterogen gitu ya, maksudnya berbagai suku di situ, berbagai agama ada di situ, jadi sudah berhadapan dengan heterogenitas sejak kecil.
ketika dewasa bisa lebih menerima dengan berbagai kompleksitas yang ada. Betul. Itu pasti ada resikonya, itu kan. Ya keuntungannya biayanya murah. Kalau negeri biayanya sangat murah dibandingkan dengan swasta yang per bulannya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan misalnya ada teman yang bilang, wah anakku sudah berhasil mencapai sini, gitu ya. Anak saya belum atau tidak, gitu ya, tidak ada target ke sana. Ini yang kembali lagi ketika kita mau bicara tentang pendidikan, yang penting adalah apa yang sedang tujuan kita di dalam proses pendidikan itu. Itu yang jadi penting. Sehingga pilihan kita mau homeschooling, mau sekolah di yang elit bagus misalnya, atau sekolah di yang biasa-biasa, kembali tujuan kita apa untuk anak sekolah. Apakah untuk prestasi? Kalau prestasi ya silakan. Untuk ke swasta yang setiap hari ini ya les dipus, ditekan benar dengan pelajaran dari pagi sampai malam dan sebagainya. Itu kalau memang prestasi yang mau diinginkan. Tapi kalau saya sendiri lebih ke karakter-karakter yang harus terbentuk dalam diri anak sehingga saya memilih pilihan saya sekarang. Dan kalau Mas Tejo tadi ada komunitas, ada learning atau ini ya, budaya atau lingkungan belajar di dalam rumah, dan memang memilih homeschooling karena memang sudah dipertimbangkan baik-baik. Di konteks ini memang kita tidak bicara mana yang lebih baik, gitu ya. Yang paling baik adalah yang sesuai dengan tujuan kita masing-masing di dalam proses pendidikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, atau ada mau tambahin Mas tentang homeschooling yang mau disampaikan yang lain? Iya, saya sedang tidak promosi homeschooling sebenarnya. Saya mau share aja apa yang selama ini kami jalanin. Tapi pertanyaan yang tadi, yang pernyataan yang Ibu sampaikan tadi benar, ya harus sesuai dengan keyakinan gitu loh. Jadi ketika kami mengambil langkah itu, iya memang saya harus yakin. Ketika saya yakin, saya melangkah. Nah, proses mengambil keyakinan tentunya kita mencari informasi toh, mana yang paling fit dengan keluarga kita. Dengan informasi kita olah, kita doakan. Yakin itu kan sikap batin toh, bukan hanya sebatas informasi kan. Oh iya, karena setiap kita melangkah urusan apapun, tantangannya sama. Baik sekolah maupun homeschooling, tantangannya sama. Ya. Dan apa yang dihadapi, kita juga nggak tahu sebenarnya di depan itu. Tapi kalau kita yakin, ya kita tetap melangkah dengan hal itu. Itu yang saya rasa penting. Dan homeschooling sebenarnya salah satu bentuk ya, pendidikan lah ya, yang mungkin banyak juga alternatif, karena sekolah sendiri juga macam-macam toh. Sekolah brandnya macam-macam sekarang itu tambah banyak. Ada sekolah alam, ada sekolah. Betul. Bahkan sekolah homeschooling udah ada loh Mas. Sekolah homeschooling juga ada. Jadi tapi kan yang paling penting kan bahwa anak ini kan tanggung jawab keluarga, bukan sekolah sebenarnya. Nah, kira-kira itu. Jadi ketika kita menjalani ya dengan yakin, dan masa depan anak kita masih panjang, jadi sebenarnya kita kan selalu, orang tua selalu was-was lah, nah gimana ya, nanti gimana ya. Ya akhirnya ya kita sebagai orang percaya ya kita terus belajar untuk menyerahkan itu sama Tuhan. Anak pertama sama anak kedua juga beda. Bagaimana dia menampilkan dirinya, bagaimana dia belajar dan sebagainya, nggak bisa disamakan. Ya, tetap kita harus serahin sama Tuhan untuk hal itu. Ya kira-kira itulah mungkin yang ini secara singkat lah ya dari saya. Ya, berarti ketika kita sudah ada keyakinan untuk pilihan yang kita ambil, selalu ada tantangan gitu ya, selalu ada masalah, walaupun jenisnya mungkin berbeda-beda, tetapi selalu ada masalah. Dan bagaimana juga kita mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan, itu apa yang kira-kira dibutuhkan nih anak-anak untuk masa depan. Ini yang saya sering tergelitik oleh diri saya sendiri, sebenarnya saya sudah lupa semua pelajaran SD, SMP, SMA ya.
Iya, yang saya betul pelajari sekali. 12 tahun itu. Bahkan kuliah, termasuk kuliah. Saya udah lupa pelajaran itu semua. Benar sekali, karena yang disampaikan Liba tadi, bagaimana bentuk karakter kan, Betul. karakter pembelajar. Karakter juga dalam kaitannya juga bagaimana karakter sebagai sebuah watak ya, hal-hal yang baik itu yang ditanam gitu loh. Kalau pengetahuan itu bisa obsolete, bisa kadaluarsa, ya, Iya. bisa udah nggak kepakai. Tapi ketika dia punya sikap pembelajar, dia rendah hati, dia bisa berkomunikasi. Nah itu yang sebenarnya lebih penting saya pikir. Saya harus benar-benar hati-hati gitu loh, supaya itu tidak miss di dalam anak saya. Kira-kira begitu. Jadi karakter itu lebih penting. Betul. Jadi apa nih yang menurut para ini ya yang nonton video ini yang perlu untuk anaknya untuk masa depan gitu ya. Itu harus kita mulai pikirkan dari sekarang. Saya sendiri sama istri lagi diskusi karena anak saya udah kelas 5 SD ya, mau SMP, kami diskusi gimana supaya disiplinnya meningkat, bisa kerja keras gitu ya. Itu yang menjadi pilihan kami nanti mau sekolah di mana atau pilihan apa yang kami ambil gitu. Karena 2 poin itu yang saya pikir, wah ini anak saya harus diperkuat untuk kedepannya. Kalau masalah belajar, kalau masalah membaca itu ya, anak saya ditaruh di Gramedia udah hilang. Datang-datang udah bawa buku. Kayak kemarin Jumat ini ya, masuk ke Gramedia udah hilang aja kemana aja. Terus datang-datang bawa buku komputer virus. Virus komputer, ngapain dia baca buku virus komputer gitu kan. Saya tanya berulang kali, bener kamu mau baca ini gitu kan. Oh, bener, aku mau baca ini. Dan ini yang keinginan tahuan itu yang harus kita terus kuatkan ya, harus kita penuhi supaya rasa ingin tahu, walaupun saya sebenarnya geleng-geleng kepala apa gitu ya, buku Y, seri Y, virus komputer, saya tanya sudah selesai dibaca, sudah juga ternyata. Karena dalam perjalanan pulang dia terus baca di mobil, dia terus baca gitu ya. Hampir setengah itu sudah, sebelum sampai rumah sudah selesai gara-gara di mobil baca. Ini gambarannya ya, bahwa kembali pendidikan untuk anak-anak tanggung jawab tetap ada di orang tua. Walaupun kita bisa bayar siapapun, mau sekolah, mau pihak penyedia jasa yang lain ya, kita bisa bayar, tetapi itu hanya pelengkap. Utamanya tetap ada di orang tua. Karena kitalah yang menentukan hal-hal apa yang mau kita tanamkan dalam diri anak-anak kita, yang harus mereka pelajari, harus mereka miliki, keterampilan-keterampilan apa yang tetap ada dalam diri mereka, sehingga suatu saat nanti ketika dia sudah berpisah dengan kita itu ya, sudah dewasa, sudah bekerja dan sebagainya, mereka tetap bisa bertahan dengan segala situasi keadaan. Karena tadi yang saya sampaikan, saya sudah lupa pelajaran SD, SMP, SMA, kuliah pun ini ya, saya sudah lupa semuanya karena udah nggak kepake sekarang ya, yang pekerjaan saya. Tetapi apa pola-pola yang diajarkan oleh orang tua tentang kerja keras, tentang untuk terus berusaha, pantang menyerah dan sebagainya, itu menjadi bekal yang luar biasa sampai saat ini. Nah, ini kembali lagi, mau yang mana, model seperti apa. Kalau Mas Tejo tadi bicara tentang untuk rendah hati, untuk bisa komunikasi gitu ya, untuk bisa terus belajar gitu ya tadi ya, punya rasa ingin tahu, terus belajar dan sebagainya. Saya punya sesuatu yang berbeda, is okay gitu ya. Mungkin Anda juga punya sesuatu yang berbeda, tapi sebagai orang tua kita harus punya gitu ya. Poinnya harus punya supaya mereka bisa bertahan nanti ketika berpisah dengan kita. Mungkin demikian video saat ini, memang topiknya homeschooling, tetapi jangan bayangkan, sekali lagi ya, jangan bayangkan memindahkan pelajaran sekolah ke rumah sehingga kita merasa, oh saya tidak bisa mengajar ini, itu, dan sebagainya. Kita bisa atur semuanya, maksudnya tadi pas ngobrol-ngobrol juga, ketika tidak bisa kimia, itu ya, orang tuanya tidak bisa mengajarkan kimia, ya kita undang orang untuk mengajarkan dalam kurun waktu tertentu, itu ya. Kalau memang kita tidak bisa, tetapi jangan punya konsep untuk memindahkan pelajaran sekolah ke rumah dengan bab-bab yang harus dipantau seperti di sekolah, apalagi sampai 7 jam. Ternyata cuma 1 jam ya, kalau 3 SD cuma 1 jam untuk proses belajar yang instruksional, artinya belajar dengan ada modulnya, dengan ada yang ngajarin, yang harus, tetapi setelahnya adalah
belajar secara mandiri. Jadi bukan tidak belajar ya, tapi belajar secara mandiri sesuai dengan minat bakat mereka, rasa keinginan tahu mereka, mereka explore melalui media-media buku atau apapun. Dan homeschooling banyak jenisnya. Kali ini kita hanya membahas sesuatu yang mungkin tidak terlalu populer, kan ada teori-teori kemarin saya belajar ada ada ini ya buku-buku modul-modulnya kan. Tapi kembali lagi pilihan ada pada kita. Dari kami menekankan benar-benar bahwa pendidikan anak, tanggung jawab tetap ada di orang tua. Demikian untuk saat ini. Terima kasih Mas Tejo sudah hadir di mini studio atau apapun lah ini ya. Ini perdana saya untuk mengundang orang. Buat teman-teman sekalian yang mau diundang, silakan bisa kontak saya ya untuk bisa hadir ngobrol di sini. Tentu saja yang Bandung saja. Kalau di luar kota saya belum berani. Terima kasih, sampai bertemu dengan saya di kesempatan yang lain. Saya Libelput Surya Pusoro mengakhiri saat ini yang kita diskusi tentang homeschooling.